Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang diridhoi oleh Ilahi, amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini, saya Atinsya Ratri Utami yang masih duduk di bangku kuliah semester 3 Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Tidak berniat mengajari, namun sekedar berbagi pengetahuan yang Atin sudah dapatkan. Di antaranya dalam hadis, Nabi pernah berpesan, "Man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman." Artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia merubah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, hendaknya merubah dengan lisannya. Kalau tidak bisa, maka dengan hatinya. Yang demikian adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Contohnya, Atinsa ketika hidup di dunia suka pacaran. Contoh ya Bu ya, Mama Dafa sebagai jamaah Baitur Rafiq sayang sama Tinsa, memperingati Tinsa, Teh Tinsa jangan pacaran, itu perbuatan dosa. Ayo Teh Tinsa, kata Allah di dalam Al-Quran, untuk orang-orang yang berdosa ketika sakaratul maut ekspresinya akan tunduk ke bawah dan ditimpa kehinaan. Teh Tinsa, apa kata Tinsa? Apaan sih Mama Dafa? Itu kan Al-Quran cuma dongeng masa lalu untuk orang-orang terdahulu, untuk nabi-nabi dahulu, untuk memperingatkan umat-umatnya dahulu. Atinsa tidak percaya sama Al-Quran, mengingkari Al-Quran. Dan akhirnya karena Mama Dafa sayang sama Tinsa, kedua kali diingatkan lagi, ayo Teh Tinsa jangan pacaran, pacaran itu perbuatan dosa. Ayo Teh Tinsa kembali ke jalan Allah. Apa kata Tinsa? Apa sih Mama Dafa? Atinsa sama anak zaman sekarang yang gak pacaran nanti dibilang gak laku. Tapi karena Mama Dafa sayang sama Tinsa, akhirnya ketiga kali diingatkan lagi. Teh Tinsa ayo, Mama Dafa sayang sama Teh Tinsa, jangan pacaran. Apa kata Tinsa? Bodoh amat lah Mama Dafa, Tinsa tetap pacaran. Nauzubillahi min zalik. Pun Nabi juga pernah berpesan dalam hadis lain bahwa man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujurin man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'an. Artinya, barang siapa memberi petunjuk pada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Muslim. Nah, ibu-ibu yang solehah, untuk melengkapi pemahaman tentang yang mungkar dan yang huda, mari dibuka Al-Qur'annya surat Al-Qalam ayat 35. Allah bertanya, "Afanaj'alu?" Maka apakah kami Allah akan menjadikan al-muslimina, orang-orang yang muslim, kal-mujrimin, sama seperti orang-orang yang berdosa? Apakah iya Allah memperlakukan sama antara orang-orang muslim sama orang-orang mujrim, Bu? Orang-orang muslim adalah orang-orang yang berserah diri pada Allah, menyerah sama Allah, tidak melawan sama Allah. Contohnya apa Bu? Tidak pacaran dan tidak mengajari untuk berpacaran. Karena dalam Islam kita dilarang untuk mendekati zina. Mendekati aja dilarang, apalagi melakukannya Bu.
termasuk perbuatan dosa yang besar. Jadi yang terbaik adalah nikah agar pacarannya bernilai ibadah. Nah, jika sudah seperti ini, sudah disebut orang muslim. Apa iya akan diperlakukan sama orang-orang muslim ini nih Bu, yang tidak pacaran? Apa iya akan diperlakukan sama orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa, orang yang suka pacaran? Apa iya akan diperlakukan sama Bu? Tidak sama. Jelas akan dibedakan. Surga neraka aja beda, apalagi muslim sama mujrim, sama orang yang berdosa. Tapi melihat orang-orang yang masih berani melawan sama Allah, masih ragu-ragu nyerahnya sama Allah, dia beranggapan bahwa akan diperlakukan sama antara orang-orang muslim sama orang-orang mujrim Bu. Apa nggak takut sama hukuman Allah? Ataukah orang-orang mujrim itu memiliki kitab sendiri selain kitab Al-Quran, yang di dalamnya mempelajari akan diperlakukan sama antara orang-orang muslim dengan orang-orang mujrim? Kira-kira ada nggak Bu kitab selain Al-Quran yang mengajari itu? Tidak ada. Saya yakin tidak ada. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin, yang artinya tidak lain Al-Quran adalah peringatan bagi seluruh alam. Semua yang ada di alam semesta ini harus kita ingatkan, wajib kita ingatkan dengan Al-Quran. Demikian dari saya, mugi bisa difahami dan semoga kita bisa meraih ridho ilahi lewat ayat-ayat yang kita fahami bersama.